Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelum ingin mempresentasikan materi ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kelompok kami Foihare Aldo, Alamia Fatih Zega, dan Salma Reza Safira. Di sini kami ingin membawakan materi tentang masalah-masalah jangka panjang dalam ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian masalah-masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana kita menyetir perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Selanjutnya, sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Produk domestik bruto, gross domestic product (GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. GNP, Gross National Product, adalah jumlah pendapatan total ekonomi dalam suatu negara dalam waktu 1 tahun, termasuk di dalamnya nilai produksi suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu penduduk dari negara tersebut baik di dalam maupun di luar wilayah negara. Selanjutnya yaitu kenaikan GDP disebabkan oleh yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara, tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran. Bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja, modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Yang ketiga, kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Dan di sini juga ada tujuan dari perekonomian jangka panjang. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai yang dapat dibedakan sebagai tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategis harus konsisten. Tujuan jangka panjang long-term objective mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Dan selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan ekonomi makro jangka panjang. Yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas, yang kedua pilihan dan biaya peluang, yang ketiga apa yang harus diproduksi, yang keempat cara menghasilkan, yang kelima untuk siapa barang dihasilkan, dan yang keenam ketentuan apa yang harus dibuat untuk pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada penjelasan lebih lanjut tentang permasalahan ekonomi makro jangka panjang. Yang pertama, sumber daya terbatas dalam dua cara penting. Terbatas dalam kuantitas fisik, seperti dalam kasus tanah, yang memiliki kuantitas terbatas. Terbatas dalam penggunaan, seperti dalam kasus tenaga kerja dan mesin, yang hanya dapat digunakan untuk satu tujuan pada satu waktu. Yang kedua, pilihan dan biaya peluang. Pilihan dan biaya peluang adalah dua konsep dasar dalam ekonomi. Mengingat bahwa sumber daya terbatas,
produsen dan konsumen harus membuat pilihan antara alternatif yang bersaing. Semua keputusan ekonomi melibatkan membuat pilihan. Individu harus memilih cara terbaik untuk menggunakan keterampilan dan usaha mereka. Perusahaan harus memilih cara terbaik untuk menggunakan pekerjaan dan mesin mereka. Dan pemerintah harus memilih cara terbaik menggunakan uang membayar pajak. Yang ketiga, apa yang harus diproduksi? Setiap masyarakat harus memutuskan jenis barang apa yang akan diproduksi. Ada dua jenis barang, yakni barang konsumsi dan barang modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang yang misalnya menghasilkan roti, mentega, dan lain-lain. Barang modal menceritakan tentang produksi mesin dan lain-lain. Yang keempat, cara menghasilkan. Sekarang kita harus memutuskan tentang teknik produksi. Ada terutama dua jenis teknik produksi, teknik padat karya dan teknik padat modal. Di bawah teknik padat karya ada lebih banyak penggunaan tenaga kerja daripada modal. Dalam teknik padat modal, modal digunakan lebih dari tenaga kerja, seperti contoh tenaga kerja terdidik. Yang kelima, untuk siapa barang dihasilkan? Karena masyarakat tidak dapat memuaskan semua keinginan semua orang, maka kita harus memutuskan tentang siapa yang harus diproduksi. Masalah ini memiliki dua aspek, distribusi pribadi dan distribusi fungsional. Distribusi pribadi, di sini kita harus membuat pilihan antara apakah akan memproduksi untuk orang kaya atau untuk orang miskin. Ini berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan. Distribusi fungsional ini berarti bagaimana penyebarannya di antara berbagai faktor produksi. Faktor ini tidak peduli dengan ketidaksetaraan. Yang keenam, ketentuan apa yang harus dibuat untuk pertumbuhan ekonomi. Setiap ekonomi menghadapi masalah ekonomi kelangkaan relatif yang membutuhkan keputusan ekonomi yang menghasilkan biaya peluang. Keputusan ekonomi ini pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya yang langka atau faktor produksi yang digunakan atau dialokasikan dalam berbagai cara yang berbeda. Tepatnya bagaimana sumber daya ini dialokasikan di negara manapun akan bertanggung pada apa yang dianggap sebagai alokasi sumber daya terbaik atau paling efisien untuk negara tersebut dan seberapa besar pengaruhnya yang diperlukan pemerintah dalam proses alokasi sumber daya. Di sini ada beberapa cara solusi mengatasi krisis ekonomi, yaitu Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerja sama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, memberi ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor real dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan, maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor real. Yang ketiga, perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan, serta sektor swasta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.